Ya, baik. Selamat berjumpa kembali di Ruang Fisika bersama saya Sapari SW, ruang pembahasan teori dan soal fisika. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan rangkaian listrik 3 loop dengan solusi praktis seperti yang pernah saya janjikan. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya supaya bisa mendapatkan informasi pembahasan-pembahasan selanjutnya yang sesuai dengan materi kalian di sekolah. Oke, kita mulai. Ini ada gambar rangkaian. Pertanyaannya, berapakah kuat arus yang melalui baterai? Itu dia. Oke. Pertama kita periksa dulu rangkaiannya. Itu ada hambatan yang di kiri 2 ohm, 2 ohm, di tengah 6 ohm, 6 ohm, dan yang di kanan 5 ohm. Dengan posisi seperti ini, semua hambatan tidak ada yang bisa diserikan atau diparalelkan. Maka saya katakan ini adalah rangkaian 3 loop. Dan yang ditanya adalah arus pada baterai atau arus I1. Oke, pertama kita buat persamaan arus. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian I2 sama dengan I4 ditambah I5. Kemudian I6 sama dengan I3 ditambah I5. Oke, paham ya? Kemudian kita buat persamaan loop. Yang pertama atau loop 1. Seperti biasa, sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Dan kita berjalan mengikuti arah loop 1. Baterainya 2 volt. Kita berjalan mengikuti loop 1 bertemu dengan kutub negatif. Maka saya tulis negatif 2 ditambah 2I2 ditambah 6I4 sama dengan 0. Ya, anggaplah itu persamaan 5. Kemudian persamaan untuk loop 2. Kita berjalan mengikuti loop bertemu dengan kutub negatif baterai 2 volt. Kemudian bertemu arus I3 positif dan arus I6 juga positif. Maka kita dapatkan persamaan 4. Kita lanjutkan dengan persamaan untuk loop 3 yang paling kanan. Baik, di sana tidak ada baterai. Maka GGL-nya sama dengan 0. Oke, seperti itu. Anggaplah itu persamaan 6. Ya, oke. Biasa ya membuat persamaan loop. Kemudian kita lakukan substitusi persamaan 3 ke persamaan 4. Itu persamaan 3, ini persamaan 4. Kita substitusikan, I6-nya kita ganti dengan I3 ditambah I5. Maka kita dapatkan 4I3 ditambah 3I5 sama dengan 1. Anggaplah itu persamaan 7. Kemudian substitusikan lagi persamaan 3 ke persamaan 6. Itu persamaan 6. Kita substitusikan I6. Kita ganti dengan I3 ditambah I5. Kita hasilkan persamaan 8. Oke. Substitusikan lagi persamaan 5 ke persamaan 2. Itu persamaan 5. Ini persamaan 2. Ya. I2 kita ganti dengan 1 dikurang 3I4. Maka kita dapatkan 4I4 ditambah I5 sama dengan 1.
anggaplah itu persamaan 10. Kemudian kita lakukan eliminasi persamaan 8 dengan persamaan 7. Itu tadi persamaan 8, ini persamaan 7. Kita lakukan eliminasi. Nah, kita dapatkan 24I3 ditambah 44I5 sama dengan 24I4. 24I3 ditambah 18I5 sama dengan 6. Nah, supaya nanti I3-nya hilang, maka kita kurangi. Ya, kita dapatkan persamaan 9. Oke. Berikutnya eliminasikan lagi persamaan 9 dengan persamaan 10. Itu persamaan 9 tadi ya. Ini persamaan 10. Oke, kita kalikan dengan 1 dan dikalikan 3. Kita dapatkan 12I4 dikurang 13I5 sama dengan 3. Oke, kita hilangkan I4. Maka kita kurangi menjadi 6-16I5 sama dengan 0. Berarti I5 sama dengan 0. Kemudian substitusikan nilai I5 ke persamaan 7. Itu persamaan 7. I5-nya tadi berapa? 0. 4I3 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti I3 sama dengan 1/4 ampere. Kemudian substitusikan nilai I5 dan I3 ke persamaan 3. Itu persamaan 3. Oke, I3 tadi 1/4 dan I5 sama dengan 0. Maka dapatlah I6 sama dengan 1/4 ampere. Substitusikan lagi persamaan, bukan persamaan, substitusikan lagi nilai, maaf, nilai I6 dan I5. I6 tadi 1/4 dan I5 tadi sama dengan 0. Oke, maka dapatlah I4 sama dengan 1/4 ampere. Nah, substitusikan lagi I4 dan I5 ke persamaan 2. Maka kita dapatkan I2 sama dengan 1/4 ampere. Yang kita mau cari adalah nilai I1. Nah, I1 sama dengan I2 ditambah I3. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/2 ampere. Ya, itu dia. Dapat ya. I1 sama dengan 1/2 ampere. Tetapi rasanya tidak mungkin menjawab soal saat ujian dengan cara yang panjang seperti ini. Oke, maka kita coba mengerjakan ya dengan cara yang sepanjang ini. Ya, sudah kita dapatkan hasilnya I1 sama dengan 1/2 ampere. Ya, banyak siswa yang menangis kalau harus ujian dan mengerjakan dengan cara yang panjang seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Ya, ada cara yang lebih praktis. Nah, ini solusi praktis. Pertama, kita perhatikan gambar rangkaiannya. Kita perhatikan arah arusnya. Lalu hambatannya kita kasih nama. R1, R2, R3, R4, R5.
Ya, penamaan hambatan itu bebas. Ini contoh saja. Kemudian periksa dulu. Jika hasil perkalian silang hambatan bernilai sama, atau saya tulis R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3, maka tidak akan ada arus yang mengalir pada R5. Atau arus yang mengalir pada R5 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita periksa gambar soal yang kita punya. Apakah benar R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3, R1 2 ohm, R4 6 ohm, 2 dikali 6 sama dengan 12, R2 dikali R3 ternyata juga sama dengan 12. Oh, berarti gambarnya bisa saya sederhanakan lagi, karena tidak ada arus yang mengalir pada R5, maka R5-nya saya buang saja. Nah, kelihatan lebih simpel gambarnya. Sekarang R1 dan R3 itu seri, R2 dan R4 itu juga seri, maka I2 sama dengan 2 volt per 8 ohm, ya 2 ditambah 6, R1 ditambah R3, maka I2 sama dengan 1/4 ampere, kemudian I3 juga sama dengan 1/4 ampere, maka I1 akan sama dengan 1/2 ampere. Ya, ketemu ya. Jadi tidak perlu mengerjakan dengan cara yang panjang seperti tadi, karena ternyata perkalian silang hambatan bernilai sama. Oke, inilah yang saya katakan sebagai solusi praktis. Ya. Kabar baiknya adalah soal yang muncul di saat ujian, baik kalau zaman dulu itu masih ada ujian nasional di level SMA, ataupun sampai ke soal level tes KPTN. Dan yang saya tampilkan ini adalah soal asli, soal UTBK SBMPTN. Ya, ini soal SBMPTN tahun 2015. Kemudian ini juga tahun 2015, hanya berbeda kode soal. Kabar baiknya adalah selalu diberikan angka atau nilai hambatan yang perkalian silangnya bernilai sama, sehingga soal-soal ini bisa kita kerjakan dengan solusi praktis. Ya, jadi pahami baik-baik solusi praktisnya, karena pada saat ujian itu akan sangat membantu menghemat waktu, begitu ya. Oke, baik. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih telah belajar bersama, semoga sukses semuanya. Kemudian untuk materi berikutnya adalah tentang listrik statis atau elektrostatika. Jika yang saya sampaikan dirasa bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Sapari SW. See you next time.